Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, keluarkan bukunya serta alat tulisnya masing-masing. Dan marilah kita berdoa menurut ajaran serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, Ibu akan melakukan pengecekan daftar hadir kalian dulu. Untuk yang pertama yaitu Afar Barka Ramadan, Muhammad Kemanawarah, Aisyah Putri Almahira. Alhamdulillah semuanya hadir. Pada kali ini kita akan membahas tentang KD 3.5, mendeskripsikan lembaga keuangan dalam perekonomian, di mana tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan lembaga keuangan dan lembaga perekonomian serta peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Baiklah, di sini ada lembaga keuangan. Apakah dia mengerti tentang pengertian dari lembaga keuangan? Baik, Aisyah. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Aisyah. Lembaga keuangan merupakan suatu badan atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Di sini ada jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Bank ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Lalu yang kedua, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi dan perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lalu yang kedua, lembaga keuangan bank adalah bank yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh keuangan yang bukan bank antara lain perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Baik, di sini ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada yang tahu tentang pengertiannya? Apa itu OJK? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Pengertian OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki wewenang, yaitu yang pertama, pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan bank. Yang kedua, pengawasan dan pengaturan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga yaitu laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank. Yang keempat yaitu sistem informasi peminjam atau debitor, pengujian kredit dan standar akuntansi bank. Yang kedua tentang bank. Adakah di sini yang mengetahui apa itu bank? Pengertian dari bank itu apa? Ya, benar sekali Afar. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu di sini ada fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3, menghimpun dana, menyalurkan kredit, serta memberikan pelayanan jasa. Lalu di sini ada prinsip kegiatan usaha bank yang berkembang di Indonesia. Terdiri atas prinsip konvensional dan prinsip syariah. Prinsip konvensional dilihat dari sisi funding atau menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat atau kreditur, misalnya dalam bentuk tabungan dan pemberian jasa simpanan atau bunga.
sebesar simpanan yang ditetapkan pada saat membuka rekening tabungan atau berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku. Yang kedua yaitu dilihat dari sisi lending atau pembiayaan atau perkreditan. Bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat atau debitur dengan keuntungan jasa atau bunga bagi pihak bank sebesar persentase tertentu sesuai dengan jumlah kredit yang ditetapkan pada saat akad kredit. Pihak penerima kredit wajib mengembalikan fasilitas kredit yang berupa pokok dan nilai bunganya, baik usahanya untung ataupun rugi. Yang kedua yaitu prinsip syariah. Prinsip syariah berdasarkan prinsip syariah diantaranya yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi hasil atau yang disebut dengan mudharabah. Yang kedua yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, memberikan barang modal berdasarkan sewa. Lalu kita masuk ke materi pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Nah, fungsinya yaitu yang pertama, fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Yang kedua, fungsi kekayaan masyarakat dalam mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah ataupun perhiasan. Yang ketiga yaitu fungsi likuiditas. Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya. Yang keempat yaitu fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan untuk membiayai kegiatannya. Pasar modal memiliki peran dalam sistem perekonomian Indonesia. Antaranya itu yang pertama, sebagai sarana badan usaha untuk mendapat modal. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat yaitu sebagai sarana untuk menampung tenaga kerja. Yang kelima yaitu sebagai sarana meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam sebagai salah satu indikator mengenai situasi perekonomian. Lalu lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal yang pertama yaitu ada BAPEPAM. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Yang kedua yaitu Bursa Efek. Bursa Efek merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu akuntan publik. Akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek dan memberikan pendapatan terhadap laporan keuangan tersebut, yaitu underwriter. Agar seluruh surat berharga laku terjual, maka penjualannya dijamin oleh sebuah institusi bernama underwriter. Nah, yang kelima yaitu wali amanat. Jasa wali amanat diperlukan dalam penerbitan obligasi. Wali amanat mewakili kepentingan pembelian obligasi. Notaris. Penerbitan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Keputusan RUPS ini harus disahkan oleh notaris. Yang ke-7 yaitu konsultan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, konsultan hukum adalah hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di BAPEPAM. Yang terakhir yaitu lembaga clearing.
Perpindahan surat-surat berharga tidak mungkin dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga clearing sebagai institusi yang berwenang menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga. Lalu, instrumen atau produk pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi, surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar pemberi pinjaman atau pemodal dan pemegang saham baru yang akan diberi pinjaman atau emiten. Yang ketiga yaitu right issue, merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Yang keempat yaitu waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, masa berlakunya waran tersebut. Waran diterbitkan dengan maksud agar investor tertarik membeli obligasi atau saham yang diterbitkan emiten. Yang kelima yaitu reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Modal tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari BPAM. Lalu kita masuk ke materi asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk premi asuransi dan memberikan tanggungan atau penggantian ketika nasabah mengalami sesuatu. Nah, fungsi asuransi itu yang pertama, menjamin perlindungan dari resiko seperti kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien pengamanan. Yang ketiga, mempermudah pembiayaan dengan hanya membayar premi dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati. Yang keempat, sebagai dasar bank untuk memberikan kredit. Yang kelima, sebagai investasi tabungan jangka panjang. Yang keenam, menutup loss of earning power seseorang atau badan ketika sudah tidak bekerja. Lalu, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang terakhir adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain dengan cara ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Baiklah, sampai di situ penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak, Ibu ada 3 soal untuk dikerjakan di rumah sebagai evaluasi kalian agar lebih memahami dari materi yang disampaikan tadi. Baik, kalau sudah mengerti semua dan sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang Ibu lakukan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.